Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kelas matematika ekonomi ya. Eh, Program studinya matematika. Nah, PJ-nya Hilman ya. Oke. Nah, ini saya sebelum mulai pertemuan pertama, ya santai-santai dulu ya. Yang terdaftar di siakat saya ini ada 30 gitu ya. Kalau lihat dari angkatannya ini angkatan 22 semua nih. Reza Vanisha dan segala macam. Tapi di sini ada satu nih, Anastasia Yulia Sitinjak. Ini siapa ya? Ada nggak orangnya di sini ya? Anastasia Yulia Sitinjak. Hilman, Ada, ini Pak. siapa ini? Eh, mana orangnya? Sebentar, sebentar. Ini, Pak. Itu prodi apa ya ini? Anastasia ini? Statistika angkatan 23, Pak. Lah, kok bisa ini? Ceritanya gimana? Karena anak statistika nggak ada yang ngambil matematika ekonomi, Pak. Jadinya digabungin sama matematika. Pilihannya tapi memang ada. Ada. Pilihan ya, bukan paket wajib ya. Iya, Pak, ada. Secara administrasi nggak masalah ya, Anastasia ya. Ini PA Anda juga harus tahu ya yang di statistik ya. Jadi karena nyebrang prodi, dipastikan nanti hasil kuliahnya juga nanti tercantum di KHS-nya gitu ya. Ya, secara sistem sebetulnya memungkinkan, cuma dipastikan aja gitu ya. Oke, yang pertama untuk pertemuan hari ini ya, kita sedikit membahas ya tentang RPS-nya, jadi rencana pembelajaran semester. Ini kalau dilihat bobotnya 3 SKS gitu ya. Jadi eh, 3 SKS 16 pertemuan gitu ya. Pertemuan termasuk UTS dan UAS ya. Nah, kemudian kita lihat lagi dari syaratnya ini kalkulus, aljabar linear, persamaan diferensial. Nah, ini Anastasia ini gimana nih? Anda di statistik ada nggak persamaan diferensial ini? Pernah mengambil nggak? Belum, Pak. Belum. Oke. Ya udah, ini nanti mudah-mudahan masih bisa dikompromi ya. Kalkulus sudah pernah ngambil, aljabar linear ada ya di statistik. Aljabar matriks ya, Ada, Pak, aljabar matriks. matriks. Oke. Ya mudah-mudahan bisa dianggap sama ya. Kalau kalkulus kan kalkulus di statistik apa integral diferensial ada ya. Oke. Ada, Pak. Ya. Baik, jadi secara teori, secara RPS, secara administratif materinya ini ya, tentang ini gitu ya, segala macamnya gitu. Eh tapi dalam pelaksanaannya nanti saya tidak terlalu terpaku dengan ini gitu ya. Saya lebih cenderung untuk textbooknya saja. Kita eh, apa rujuk ke referensi yang ada gitu ya. Ini saya tidak jelaskan detail ya. Jadi ini dia teorinya ini tentang kesetimbangan pasar, model pasar dan segala macam gitu ya. Nah, eh, referensinya ini ada 3 gitu ya. Saya sudah cari mandiri gitu ya, download bisa dapat gitu ya. Tapi yang belum dapat ini si Akira Takayama ini ya. Ini kayak penulis buku ini ya, Dragon Ball ya. Teman Akira Takoyama ya, lupa saya. Penulis buku Dragon Ball itu, komik Dragon Ball kalau nggak salah ya. Nah ini saya belum dapat, jadi tolong kelas ini, Hilman silakan dikondisikan cari ini bukunya, e-booknya gitu. Nanti kalau udah ada di-share aja gitu ya. Nah, jadi kalau melihat materinya, ini uraian materinya ya. Eh, yang perlu Anda lakukan adalah yang pertama mendeteksi ya setiap materi termasuk termasuk ini ya submateri.
ya. Ini harus ada referensinya, ya. Ini cari di buku rujukan ya. Buku rujukan. Jadi maksudnya gimana? Misalkan di materi ini ya tentang kesetimbangan pasar gitu ya, tentang model linear, model tak linear gitu. Ini sebetulnya materinya ada di mana sih gitu ya. Kan kalau melihat dari ini nih detail rinciannya ya, itu kan ada tentang titik kesetimbangan model linear ya, kesetimbangan model tak linear dan seterusnya nih. Materinya uraiannya kira-kira begini gitu lah. Tapi bisa jadi akan berkurang atau ditambah gitu ya tergantung tergantung apa namanya nanti pelaksananya gitu. Dan memang di sini ya urutannya itu kan banyak pakai Alpaciang ini ya. Ini. Jadi kalau kita lihat buku Alpaciang ini kan judulnya adalah tentang fundamental method ya. Jadi metode dasar dari matematika ekonomi. Kita lihat isinya di sini ya. Nah, ini ya. Ini ada eh, daftar isi yang dibahas gitu ya. Nah, ini ingredient of mathematical model dan segala macam ya. Nah, ternyata di materi pertama di sini itu sudah langsung masuk di bab 3 gitu ya. Bab 3 itu gitu ya, bicara tentang ini the meaning of equilibrium gitu ya. Terus bab 1 2-nya gimana ya? Kalau kita lihat isi dari bab 1 2 ya. Kita buka di sini. Nah, ini banyak bahasa nih, baca bla 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 gitu ya. Nah, memang di dalam buku eh, yang biasa dipakai gitu ya di dalam perkuliahan atau bahkan buku-buku umum gitu ya. Di bab-bab satu, bab awal gitu ya itu memang biasanya banyak pengantarnya gitu ya. Nah, ini penting untuk apa namanya mereview ya, mengingatkan kita persepsi lah ya kalau istilah orang pendidikan itu tentang hal-hal yang memang diperlukan untuk materi selanjutnya gitu ya. Di sini bicara tentang bilangan sistem bilangan real dan seterusnya gitu ya. Ini hubungan antara apa nih bilangan real ya, bilangan irasional dan seterusnya gitu ya. Nah, ini perlu dibaca saja gitu ya. Jadi memang kalau buku ya penulisnya membuat lengkap gitu ya, tinggal kita memakainya kadang-kadang tidak semua dibaca, jadi yang diperlukan saja gitu ya. Nah, ini teori-teori ini banyak tentang himpunan ya, Anda bisa cari dari manapun, prinsipnya relatif sama gitu, tapi cara penulisannya aja yang berbeda gitu ya. Nah, di sini sudah dimulai langsung ya untuk bab pertamanya adalah materi pertamanya adalah langsung ini ya, static or equilibrium analysis gitu ya. Eh, Nah, ini ya. Jadi Anda di sini ya eh, membuat semacam tabel ya, buat tabel detail ya antara materi dan eh, dan halaman pada rujukan gitu ya. Nah, rujukan ini bisa lebih dari yang ada di RPS ya. Anda boleh cari di medsos gitu ya atau sumber lain gitu ya yang terkait dengan ini gitu ya. Dan ini dapat berupa apa soal latihan gitu ya, soal latihan kemudian soal ujian gitu ya, soal ujian UTS UAS gitu ya, UTS dan UAS gitu ya, atau tugas dan segala macam gitu ya. Nah, ini eh, rujukan tambahan ini ya, ini nanti Anda masukkan gitu ya, Anda masukkan di dalam suatu tabel gitu ya. Nanti Ilman tolong dikondisikan ya, diatur aja teman-temannya, buat drive aja taruh di WA group gitu. Jadi ini ya boleh Excel atau Word gitu ya diatur aja.
Nah, ini semua nanti dimasukkan ya. Jadi kan kalau di sini, nah, ini ya, Alpaciang bab 3. Nah, ini sebetulnya yang mana saja gitu ya. Ada halaman-halaman detailnya. Kemudian ketika di materi Alpaciang ini bab 3 misal ya, bab 3 tentang titik keseimbangan, Anda boleh menambahkan ya dari rujukan ya dari YouTube atau apa video tentang ini gitu, ditaruh aja linknya gitu ya. Jadi link-linknya nanti ditaruh di situ ya. Jadi gambarannya mungkin apa Excel. Jadi nanti gampangnya gini aja lah. Misal di sini ada nomor, kemudian materi, kemudian rujukan ya. Nah, rujukan di sini nanti tambahan ini isinya bisa isinya link, link video gitu ya dan lain-lain gitu. Ya, intinya dibuat di situ ya. Jadi Anda nanti materi satu apa gitu ya sampai materi ke 14 berarti ya. Kan pertemuan ke-8 UTS gitu ya. Pertemuan ke-15 sorry. 15, pertemuan ke-16 ini UAS gitu ya. Ini silakan dibuat. Nah, ini perlu untuk Anda mengenali lapangan ya, medan yang nanti akan dihadapi seperti apa. Memang rujukannya kan saya sudah berikan dua gitu ya. Tinggal ngutang satu lagi ya, yang si Ayama itu Akira Ayama itu di ini ya, dicari gitu ya. Kemudian dimasukkan aja, taruh di WA group itu. Ya. Jadi sebetulnya rujukan tambahan itu memberikan apa eh, ini ya, elemen of mathematics kan kalau kita lihat di sini nih. Nah, ini oke intronya tentang ini ya. Kemudian ada persamaan linear, solusinya gimana gitu ya. Supply and demand analysis, multi commodity market gitu ya. Bentuk kuadratik dan segala macam. Ini Anda silakan baca-baca gitu ya. Secara cepat saja gitu ya, nggak di apa pelajari detail dulu nggak apa-apa gitu ya. Nanti Anda buat catatan-catatan tersendiri gitu ya untuk bisa apa menghubungkan ya antara materi yang ada di RPS ini gitu. Ini kira-kira misalkan materi tentang ini nih eh, apa nih? Ini materinya ya. Marginal fungsi marginal revenue gitu ya. Average revenue, ah ini bahasa Inggris nih ya. Itu coba dicek. Ini sebetulnya ada di mana gitu. Apakah kalau di sini kan Alpha Chiang ya bab 7 ya, tapi di sini ada nggak gitu. Ya. Nah, tapi si buku ini, buku yang Akira Takayama ini kan juga judulnya kan matematikal ekonomik gitu ya. Tapi kita di sini kuliahnya kuliah matematika ya. Jadi artinya yang kita pandang itu dari sudut pandang matematikanya. Ya bisa jadi kita akan apa namanya memerlukan interpretasi ekonomi gitu ya. Tapi ya kita akan lebih banyak membahas di bagian ininya nih persamaan-persamaannya gitu ya. Ya memang kalau kita berdiri sendiri gitu ya, statistik, matematik gitu ya, bisa gitu ya, tapi tidak akan berkembang cepat gitu ya. Dan pada prinsipnya segala ilmu itu bisa bisa terhubung satu sama lain gitu ya. Tapi bagaimana cara masuknya ya itu memang berbeda-beda gitu ya. Nah, ini masalah matematika ekonomi, konsep ekonomi yang kita pandang dari sisi matematika ya. Bicara tentang matematika kan kita bicara tentang bilangan, fungsi, sifat-sifatnya dan segala macam gitu ya. Ya, sebagai contoh gambaran ini gitu ya. Ini kan gambaran tentang apa nih? Keseimbangan ya, Q ya, quantity ya, price itu harga gitu ya. Jadi antara jumlah dan harga ada fungsi demand, ada fungsi supply ya, ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran ini dalam bentuk seperti ini loh. Gambarnya kok lurus gitu ya. Berarti ini gambarnya fungsi linear gitu kan. Kalau dalam dalam matematika kan kita misalkan bicara tentang sistem koordinat sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini diinterpretasikan sumbu horizontalnya menjadi P price gitu ya untuk harga dan sumbu vertikalnya Q gitu ya, quantity, jumlah barang ya. Jadi tidak sekedar XY gitu ya. Gambarnya sih sama-sama tegak lurus gitu ya. Tapi diberi makna sekarang tidak sekedar
eh, kalau di koordinat kartesius x-nya itu kan x-nya garis bilangan real gitu ya, y-nya juga garis bilangan real. Tapi kita bicara tentang makna dari sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Nah, itu nanti yang akan dianalisis gitu, ya. Nah, ketika menganalisis ini mau nggak mau ya kita akan bicara tentang konsep matematikanya juga gitu. Ketika di dalam matematika kita tahu bahwa kalau dua kurva berpotongan ya, maka dia memiliki titik persekutuan gitu ya. Bagaimana cara mencari titik persekutuan? Nah, kita memerlukan konsep matematika untuk menyelesaikannya gitu ya. Oke. Jadi ini hal pertama yang kalian harus lakukan dan ini dilakukan secara kelas gitu ya, bersama-sama dikomandani oleh TJ-nya ya, teman ya. Oke. Nah, kemudian eh mana ini ada aturan. Nah, ini ya, secara porsi ya UTS UAS ini kan 50% ya. Jadi kalau saya hitung kan nilai akhir kan artinya apa di sini? 25% PS gitu ya, tambah ditambah 25% UAS gitu ya, ditambah ini 40% tugas gitu ya, tambah 10% sikap. Secara teori kan gitu ya, secara teori di APS-nya gitu. Nah, tapi ini saya terjemahkannya menjadi begini saja. Ini saya eh, ganti ya, saya ganti menjadi langsung saja 50% tugas gitu ya. Nah, jadi 50% tugasnya ini nanti eh, kalau melihat bobot ya ini besar gitu. Jadi kalau besar seperti ini artinya apa? Ya, Anda harus curigai bahwa kuliah ini akan banyak tugas gitu ya. Tapi tugasnya juga masih ya relatif bisa dikerjakan ya. Jadi bayangan tugasnya nanti Anda akan presentasi gitu ya. Presentasi kelompok lah, kelompok mandiri. Kemudian mungkin ada eh, mengerjakan soal baik individu atau kelompok gitu ya. Kemudian ya lainnya gitu ya, mengerjakan soal dan yang lainnya gitu ya. Format format tugasnya saya belum apa tentukan di awal ini ya, tapi paling nggak saya akan bagi Anda untuk membuat presentasi kelompok. Nah, materi presentasi kelompok ini itu didefinisikan didefinisikan ya dari telaah materi gitu ya. Jadi telaah materinya nanti Hilman dan yang lainnya. Anda silakan definisikan dari sini nih, dari mana nih? Nah ini ya, jadi materi besarnya kan ada 5 sebetulnya ya, materi besar. Tapi sub pokoknya ya, ini ada ya masing-masing materi ada ya. Misalnya nomor satu tentang model linear dan seterusnya gitu ya. Dan ini dipecah menjadi sekian pertemuan gitu ya. Jadi sekian pertemuan. Nah ini eh jadi polanya ini saya terapkan juga ke mata kuliah yang lain. Kelompok itu membuat membuat apa presentasi ya, membuat presentasi dalam bentuk rekaman gitu ya. Nanti ini diunggah di YouTube gitu ya. Kemudian nanti ada slide-nya juga ya. Ada slide presentasi mau buatnya pakai LaTeX boleh, pakai Canva boleh, pakai PowerPoint juga boleh, silakan gitu ya, dibebaskan gitu ya. Ini tujuannya apa? Supaya Anda paling nggak apa namanya, mempelajari gitu ya, mempelajari materinya secara mandiri dulu dan didiskusikan secara kelompok gitu ya. Nah, jadi nanti kalau saat kuliah ya misalkan pekan depan saya jelaskan gitu ya. Ya sudah, berarti kelompok yang dapat materi yang sedang saya jelaskan ya mungkin tidak menjelaskan secara langsung, tapi ketika nanti saya minta, saya tanya gitu ya, mana slide-nya dan videonya dan latihan-latihan soalnya gitu ya, menyiapkan latihan
soal plus jawab gitu ya. Kemudian latihan soal bersama gitu ya. Ini juga harus ada gitu. Jadi kalian belajar dari latihan soal yang sudah dirangkum, yang sudah diresume oleh kelompok yang mendapatkan topik itu. Misalkan ini, nah ini ada pertemuan 4 sampai 6 ya. Jadi 4, 5, 6 itu membahas tentang tiga hal ini gitu ya. Ada pengalih Lagrange untuk mencari nilai optimum. Pengalih Lagrange kalau di kalkulus itu sudah dibahas ya, kalkulus perubahan banyak ya. Ada juga gitu ya. Kemudian mencari uji turunan kedua. Nah, istilah uji turunan kedua pernah Anda pelajari ya di dalam kalkulus gitu ya, kalkulus diferensial. Nah, ini konteksnya ketika konteks ini ya, konteks nilai optimum masalah ekonomi ya, nanti kelompok yang dapat gitu ya, kelompok yang dapat materi ini gitu, ini berarti kan dipecah tuh misal ya. Ada satu kelompok membahas tentang ini, satu kelompok tentang ini, satu kelompok tentang ini gitu ya. Jadi Anda bisa definisikan berdasarkan materi-materinya ini, nanti disepakati nih dari kelas ini. Pak, setelah menelaah dan segala macam, kami menyimpulkan ada sekian materi dan kami bagi dalam sekian kelompok gitu. Berarti nanti akan ada, misalkan kalau dibagi menjadi 10 kelompok atau 20 kelompok, ya artinya materi kuliah ekonomi ini ya, itu akan terpecah menjadi 20 kelompok menurut kalian gitu ya. Berarti kalian nanti luarannya adalah berupa video gitu ya, rekaman video YouTube dan slide-slide-nya itu ya. Nah, video itu harapannya adalah nanti bisa dipelajari ya paling enggak Hamin satu gitu ya. Jadi harapannya video eh, video sudah ada gitu ya Hamin satu ya perkuliahan. Jadi kalau jadwal kita kan di hari Jumat ini gitu ya. Ini paling nggak dipelajari. Nah, terus ketika pertemuan bagaimana? Apakah kita nonton video? Ya jawabannya enggak gitu ya. Video Anda tonton pribadi. Misalkan pekan ini kita materinya tentang apa tadi ya? Misalkan tentang ini ya, menghitung marginal revenue gitu. Nah, harapannya adalah kelompok yang dapat tentang materi ini, ya mungkin ini dipecah satu kelompok atau beberapa kelompok, nanti maju untuk menyampaikan gitu ya resume. Nah, tapi kalau saya yang sedang menjelaskan, misalkan, oke, saya jelaskan ya pertemuan materi tiga ini, bla 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 bla. Nah, kelompok yang kelompok yang dapat di sini, ya sudah nganggur dulu tanda kutip ya. Kemudian nanti saya paling serahkan, coba ini kelompok yang bersesuaian mana? Oh, kelompok ini Pak, oke. Slide-nya mana? Ini, oke. Coba kita bahas dulu latihan soal yang sudah ditemukan, kemudian latihan soal yang Anda jadikan sebagai latihan gitu ya. Itu coba diajukan, kemudian kasih eh, kesempatan untuk Anda mencoba gitu ya, menyelesaikan latihan-latihannya ini. Gitu. Jadi semua sumbernya, semua yang Anda buat itu di-share saja di antar kalian gitu ya, di WA group gitu. Jadi apa yang Anda buat, semakin lengkap, semakin detail itu akan semakin bermanfaat untuk teman-temannya. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah ini videonya tadi Hamin satu ya, untuk dipelajari. Pelajari sebelum kelas dimulai gitu ya. Durasinya berapa lama? Terserah gitu ya. Terserah saja, saya tidak batasi gitu. Anda tampilkan model-model videonya seperti itu ya. Nah, eh, contoh apa ya namanya? Contoh YouTube ya, istilahnya yang bisa Anda buat gitu ya. Itu kira-kira seperti inilah ya. Saya pakai contoh yang sedang saya pelajari saja ini. Contohnya yang ini ya. Nah, jadi nanti ketika Anda di YouTube ini gitu ya. Kalau misal video ini kan misalkan 9 menit, Anda mau berapa sejam ya? Terserah tergantung materi dan bahasanya ya. Ini saya berharap
tampilannya kira-kira begini gitu ya. Jadi ada wajahnya juga gitu. Ini kan harapan saya adalah ketika Anda membuat video-video seperti ini gitu ya, itu kalau nanti ada orang yang mencari-cari materi tentang matematika ekonomi gitu, ya syukur-syukur link ini terdeteksi gitu ya. Jadi nanti eh, video unggahan masuk ya, masuk di dalam ini apa namanya? Matematika official gitu ya. Saya nggak tahu ya yang aktivis medsos ini yang memang tahu kira-kira kalau video-video pembelajaran gini masuknya di mana gitu ya. Apakah kalian punya ini sendiri atau mungkin usulannya, nah ini ya, ini milik prodi Mat UNJ atau mahasiswa gitu ya. Tapi kan kalian kalau sudah lulus ya sudah kadang-kadang tidak ngurus ini lagi gitu ya selesai. Nah, tapi kalau misal mau Pak ini nanti diunggah aja di akun UNJ gitu ya boleh-boleh aja gitu. Nanti kita diskusikan bersama gitu. Jadi artinya Anda saya minta membuat warisan ya, warisan materi matematika ekonomi ini gitu. Sehingga nanti kalau ada orang lain, entah siapa gitu yang mencari, oh ternyata ada nih di UNJ tugas kuliah ya intinya sebetulnya tugas kuliah bukan dosen. Tapi di situ paling nggak Anda berusaha untuk menjelaskan itu tentang matematika ekonomi. Itu ya. Oke, ini eh, karena kuliah pilihan gitu ya. Matematika ekonomi dilakukan secara daring gitu ya, secara daring. Nah, saya sebetulnya pengen ketemu dengan Anda gitu ya. Tapi kalau memang ada jadwalnya nanti Hilman coba aja gitu ya. Pak, usul apa paling nggak kalau memang ada kelas ya. Eh, tapi kalau bisa gitu ya. Ini permintaan pribadi saya sebetulnya ya. Eh, ada ya mungkin ya, satu atau dua pertemuan luring gitu ya. Satu atau dua pertemuan luring selama kuliah di 122 ini. Sesekali gitu ya kita ketemu terus membahas gitu hal yang terkait dengan matematika ekonomi ini. Kalau bisa ya, kalau memang tidak bisa berarti full full daring gitu ya. Tapi ujiannya luring ya. Tapi ujiannya UTS UAS luring gitu ya. Nah, ini. Nah, saya rencanakan juga nanti UTS dan UASnya ini tutup buku ya. Jadi kalau tutup buku artinya Anda harus benar-benar paham materinya gitu ya, hafal materinya dan itu bisa disiasati dengan cara persiapannya adalah banyak berlatih soal gitu ya. Berlatih soal, review materi, sering ya, sering review ya, banyak membaca, mengulang dan diskusi gitu ya. Diskusi antar Anda dan boleh juga ke saya. Gitu ya. Jadi ini tolong disiapkan. Ini skenario-nya yang saya siapkan kira-kira begini gitu ya untuk UTS dan luasnya tutup buku. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Eh, sampai sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan dulu mungkin dari Hilman atau yang lain? Silakan. Cukup jelas kira-kira? Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Nah, eh jadi ini masih masih apa namanya bisa diedit-edit lagi ya, tapi nanti PS-nya kalau ada yang perlu disempurnakan saya sempurnakan ya.
Nanti RPS ini panduannya panduan umum saja gitu ya. Nanti kita bergeraknya ya nggak jauh dari ini gitu ya. Tapi kalau nanti ada keluar-keluar sedikit, mungkin ada topik-topik khusus gitu yang bisa kita eh, bahas. Nah, saya juga merencanakan ya, merencanakan itu di dalam tugas eh, itu ada menulis artikel gitu ya, menulis artikel. Ini saya rencanakan individu ya terkait materi kuliah ya. Tapi ini rencana-rencana saja ya. Rencanakan ada tugas. Nanti ini saya siapkan dulu formatnya. Kenapa? Ini eh, untuk membiasakan Anda menulis gitu ya. Dan kuncinya sebetulnya ketika menulis itu ya harus membaca. Jadi barang siapa yang bisa menulis biasanya banyak membaca gitu ya. Dan kebiasaan menulis ini sebetulnya kebiasaan yang baik gitu ya, sama dengan kebiasaan membaca. Jadi sebisa mungkin Anda menulis hal-hal yang ilmiah gitu ya, dan coba dituliskan dalam bentuk artikel standar saja gitu ya. Nanti teknisnya saya sampaikan lebih lanjut. Dan ini tugasnya tugas nggak serta merta gitu, nggak dikumpulkan pekan depan nggak. Jadi waktunya juga cukup lama gitu. Ya, tapi paling nggak dari sini Anda pernah mencoba menulis ini. Ya. Nah ini ingat ya materi matematika ekonomi. Jadi artinya eh, ya Anda akan membahas topik tentang itu dan referensinya ini ya itu ya Anda gunakan rujukan artikel ya, artikel dan buku ya yang terkait gitu. Jadi kalau kita mau menulis suatu tulisan ilmiah gitu kan pasti kita mencari topiknya dulu, setelah itu kita cari rujukan yang terkait dengan itu. Nah, jadi prosedur ya untuk menulis menghasilkan suatu artikel ya kira-kira seperti itu. Ya, semakin Anda sering menulis, yang mudah-mudahan jadi semakin terbiasa. Ya, oke. Nah, eh, gambaran awalnya kira-kira begini gitu ya. Nah, ini kan kalau SKS itu ya satu SKS itu kan artinya satu apa 50 menit ya tatap muka dalam kuring daring atau luring gitu ya. Kemudian 50 menit tugas terstruktur gitu ya. Struktur. Kemudian ya ini bisa 50 atau 60 ya. 50 atau 60 menit gitu ya. Ini belajar mandiri. Nah, yang sedang dilakukan sekarang adalah kita tatap muka ini ya 50 menit. Jadi kalau 3 SKS ya ya kali 3 aja berarti 150 itu kan berarti 2,5 jam gitu ya. Ini kita baru 30 menitan gitu ya. Berarti masih ada 2 jam lagi. Nah, untuk pertemuan awal ini 2 jam Anda ini ya saya minta untuk Anda ya mengerjakannya tidak langsung di sini ya, tapi saya anggap sebagai 2 jam gitu ya. 2 jam Anda melakukan ini gitu ya. Dan ini dikerjakannya secara eh, keroyokan aja gitu ya. Nanti di apa namanya dikoordinir oleh Hilman gitu ya sebagai PJ-nya. Nanti luarannya seperti apa? Ini aja ya gambarnya sini. Tapi kalau Anda mau buat lebih lebih cakep gitu ya, lebih rapi ya silakan aja. Boleh di Word, boleh di Excel gitu. Ya. Jadi nanti setelah ini silakan Anda membedah ya secara mandiri dulu ya berdasarkan RPS dua buku ini. Dan eh, referensi yang ketiganya ya ini setelah ini Anda otak-atik gitu untuk dicari ya tadi si bukunya Akira ini ya. Akira Takayama ini ya matematika ekonomi. Berarti nanti di sini kan eh, nah ini rujukan satu gitu ya. Rujukan satu
Kemudian ini rujukan 2, rujukan 3. Jadi misalkan di materi mana ya? Nah, ini ya, model-model pasar gitu ya. Di sini misalkan materinya tentang model-model pasar. Model-model pasar. Nah, kalau di rujukan 1 ya, rujukan 1 kan di sini si alfa ya. Nah, ini ya. Anda bisa menemukan katanya di sini bab 56 sampai 7 gitu ya. Ya, Anda bisa tulis di sini eh, bab 5.6 gitu ya sampai berapa? 5.7 gitu ya. Silakan kalau mau ditulis halaman juga boleh. Nah, nanti rujukan yang kedua ya, rujukan yang kedua di sini sebutlah si siapa? Mafron ini ya, Element of Mathematics gitu ya. Element of Mathematics. Di sini ada nggak sih sebetulnya? Nah, kalau di Element of Mathematics ini ya, nih Element of Mathematics. Ini sebetulnya kalau Anda lihat ya dari daftar isinya itu lebih ke arah teori matematiknya justru gitu ya. Jadi kalau definisinya tentang ini nih model-model pasar gitu ya yang didefinisikan di sini ya. Nah, ini model-model pasar di sini bisa jadi ini tidak ada ya sudah. Kalau bagian ini tidak ada, Anda strip saja di sini gitu ya. Ini nggak ada, gitu. Strip dah ya. Nah, yang ini rujukan 3 gitu yang tadi si Akira itu ada nggak? Kalau nggak ada ya sudah strip. Tapi kalau ada Anda cantumkan di mana gitu. Nah, yang pasti di rujukan 1 ini kan ada semua. Kenapa? Karena di RPS ini kan alfa semua ya, alfa Ciang semua ini ya bukunya dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi ketika bicara tentang persamaan selisih, solusi khusus, solusi komplementer atau ini nih PD solusi khusus, pengali Lagrange ini matematika ya. Matematika sekali. Bisa jadi ini ada di sini gitu ya. Nah, fungsi konstan, fungsi linier, bentuk eksponen, marginal review, marginal cost. Nah, ini ada istilah fungsi marginal di dalam ekonomi, ya. Dalam sini ada nggak fungsi marginal? Nah, misalkan di sini ada gitu ya, marginal cost maksud ini si siapa namanya Philip ini gitu ya, Mafron ini di bagian mananya gitu. Nah, ada deteksi itu, ya. Nah, yang Anda lakukan sekarang yang hijau-hijau ini ya, membuat tabel segala macam. Saya tidak minta hari ini selesai, tapi aktivitas ini karena disejajarkan dengan berarti sisa 1 jam 45 menit lagi ya. Ini harapannya nanti sudah selesai ya, dan ya saya minta eh, ya paling lambat Senin gitu ya, Ilman ya. Senin atau Selasa lah. Jadi kita bisa pelajari lagi gitu. Saya bisa lihat hasilnya. Jadi ini nanti diselesaikan diselesaikan Selasa Selasa tanggal berapa? Selasa tanggal 11 ya. 11 Maret ya 2025. Dalam bentuk ini aja, dalam bentuk kan ini nanti filenya taruh aja di Drive ya. Jadi Anda punya WA group taruh di Drive. Jadi saya bisa cek itu dan itu kan bisa diupdate terus gitu ya. Pokoknya seperti itu. Jadi Anda bikin template-nya saja tinggal diisi. Hilman kalau mau bagi-bagi temennya itu silakan. Tolong cari dong, misal ini di bagian ini nih. Cari coba ya. Jadi nggak satu orang mencari ini nomor 2, 3 dan seterusnya enggak. Anda berbagi. Nah, ini bentuk kerjasama ya, kerjasama tim gitu. Anda belajar bagaimana diberikan suatu permasalahan, kemudian Anda menyelesaikannya bersama-sama. Tetapi, walaupun misal ya, kelompok Hilman nih, misal kelompok Hilman menyelesaikan yang nomor 3 gitu, bukan berarti yang lain tidak mempelajari yang ini gitu. Jadi ketika nanti misal kelompoknya Hilman mendapatkan hasil yang ini, yang lainnya juga baca apa yang ditemukan oleh temennya gitu ya, kelompoknya Hilman gitu, misal ya. Nah, ini Anastasia yang dari statistik pun juga misalkan Anastasia dapat yang ini gitu ya. Wah, saya belum pernah belajar persamaan diferensial ya, tapi karena ada masuk di sini, ya Anda mau nggak mau harus ya paling nggak mempelajari gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi dalam kerja kelompok itu mungkin
Anda tidak melakukan yang itu, tapi ya melakukan yang dilakukan oleh teman Anda, tapi Anda harus tahu yang dilakukan teman Anda itu apa. Tuh, ya. Kalau kayak kerja bakti di rumah gitu kan ada yang ngepel, ada yang nyuci piring, ada yang nyapu gitu ya. Ada yang gosok, ada yang apa. Ya, saya kebagiannya nyapu deh, nggak apa-apa gitu. Tapi saya ngerti gosok itu seperti apa gitu. Ya, ngepel itu saya seperti apa teorinya saya tahu. Saya pelajari tentang apa itu ngepel gitu ya. Misalkan menyikat kamar mandi ya, saya tahu teori menyikat kamar mandi itu seperti itu. Oke, itu pengantarnya ya, belum masuk ke substansi materi. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita masuk ke substansi materi dan pembagian kelompoknya nanti berdasarkan materi yang ada ya, Hilman. Jadi didefinisikan ada sekian materi gitu, Hilman, yang kita pelajari secara garis besar dan itu bisa dibagi dalam sekian kelompok gitu. Dan karena kelompok minimal dua gitu ya. Dan saya tidak menyarankan kelompoknya banyak-banyak anggotanya. Kelompok boleh banyak tapi anggotanya nggak usah banyak-banyak gitu supaya fokus. Tiga itu sudah lumayan banyak gitu ya. Minimal dua lah. Gitu. Nanti slide-nya gimana ya? Anda buat slide. Kalau slide karena mau ditampilkan di mana? Di YouTube gitu, bikin template-nya gitu ya. Matematika ekonomi gitu. Kelas kalian gitu. Silakan aja, nggak apa-apa. Ya, jadi nanti slide presentasinya kan seperti yang di sini ya. Mana tadi? Nah, ini kan apa namanya punya template gitu ya. Sederhana aja, nggak usah ribet-ribet, tapi menunjukkan bahwa ini adalah buatan WNJ gitu. Ya, kita sistemnya itu sekarang menjual ya. Kita harus mempromosikan apa yang ada di diri kita gitu. Ya, nggak usah yang rumit-rumit lah. Pokoknya Anda bisa taruh di situ. Ya, oke. Jadi Hilman setelah ini ya saya keluar pamit. Silakan Hilman lanjutkan. Ya mau direkam atau tidak dalam Zoom ini silakan diatur aja gitu. Tapi paling nggak arahan saya kan terekam gitu ya supaya Anda bisa review lagi tadi Pak Ibnu ngomong apa gitu ya. Jadi ketika Anda diskusi, membagi kelompok, membagi tugas, apa segala macam, kalau perlu direkam, rekam, kalau enggak, ya nggak usah. Oke, Ilman sebagai PJ, karena ketempuhan banyak arahan ya di awal-awal, Anda silakan kalau perlu temannya untuk bantu, jadi PJ-nya misalnya ada dua itu juga boleh. Gitu. Tunjuk aja temannya atau siapa yang bersedia mau membantu. Nah, tapi kira-kira setelah pertemuan ini, saya tunggu sampai hari Selasa, ada hal yang mau ditanyakan nggak? Cukup jelas nggak dari Ilmannya? Belum ada, Pak. Belum ya? Oke, Ya, Pak. nanti bisa komunikasi juga secara japri ya. Dan yang lainnya juga kalau mau bertanya di WA grup juga dipersilakan. Ya, oke. Mata kuliah ini itu tidak hanya ada di matematika ya. Bisa jadi di ekonomi, ya jurusan ekonomi itu juga ada. Dan pendekatan mereka mungkin berbeda, tapi prinsipnya sebetulnya sama gitu. Ya, di teknik pun juga ada bisa jadi. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa topik tentang matematika ekonomi itu bisa dipandang dari berbagai sisi. Kalau Anda mau memperluas pengetahuan tentang materi kuliah ini ya, Anda bisa komunikasi dengan teman-teman di prodi lain gitu ya, baik di UNJ atau di luar. Dilihat saja seperti apa pembahasannya. Gitu ya. Jadi yang disampaikan oleh saya itu hanya sebagian kecil. Perluasannya ya itu nanti bergantung Anda sendiri. Dan itu nanti mempengaruhi bagaimana cara Anda menulis dan membuat tugas gitu. Ya. Tapi pakemnya sebetulnya kita karena judulnya adalah matematika, ekonomi, ya tetap fokusnya adalah di matematikanya ya. Kalau orang ekonomi mungkin membahas matematika ekonomi, dia melihat prinsip ekonominya, matematika hanya sebagai tool, ya, sebagai alat saja untuk, oh kalau ada fungsi begini-begini secara matematis ininya begini, tapi apa interpretasinya gitu, ya itu mungkin mereka punya pandangan tersendiri. Atau orang teknik melihat dari sisi aplikasinya langsung gitu, rumusnya begini, teorinya begini, kasus-kasusnya begini, simulasinya begini, ya udah. Jadi kalau kita bisa jadi akan ya matematika kan kita harus tahu konstruksi rumusnya itu kira-kira gimana sih? Kenapa bisa dapatnya kayak gitu? Kalau saya kasih eh, bentuk ini ya, bentuk tadi nih. Nah ini ya, kan pertanyaan sederhananya misal gini.
Kalau saya mau membuat garis gitu ya, fungsi garis dalam dalam koordinat seperti ini yang diperlukan apa gitu. Ya, ya minimal kita harus mendefinisikan dua titik berbeda ya, kemudian kita hubungkan. Nah, bagaimana mendefinisikan titiknya itu? Gitu. Atau dibalik nih, saya punya persamaan nih yang garis hitam ini nih, kurva garis ini ya, dia memotong di sumbu P dan sumbu Q. Apa maknanya? Gitu ya. Bagaimana kita menentukan titik potongnya? Nah, itu kan kalau dari konsep matematika ya, kita cari pembuat nolnya di sumbu P dan pembuat nolnya di sumbu Q atau sumbu X, sumbu Y gitu ya. Nilai nol. Jadi kan kalau di sini kan artinya Y-nya bernilai nol ya. Jadi Q-nya bernilai nol, nah P-nya berapa? Atau di sini P-nya yang bernilai nol, Q-nya bernilai berapa? Gitu. Dan kan kalau di sumbu apa nih? Sumbu horizontal gitu ya, ketika suatu fungsi berpotongan ya di sumbu Y, sumbu X atau sumbu P, maka sebetulnya nilai nilai Y-nya adalah nol gitu. Jadi yang bergerak hanya nilai X-nya saja. Nah, makna-makna itu adalah makna matematisnya gitu ya, makna geometri dari suatu fungsi gitu. Ya, tapi buat orang ekonomi ini ketika dia melihat gambar seperti ini ya, mungkin dia punya interpretasi. Ini kan seperti ada kuadran ya, ini kan kuadran satu ya. Ini di kuadran satu, kok gambarnya kuadran satu? Nggak bisa di kuadran 2, 3, 4. Nah, bisa jadi orang ekonomi mempunyai makna tersendiri. Tapi kita orang matematik juga bisa mendefinisikan itu. Ya, kenapa di dalam fungsi permintaan penawaran tidak mungkin digambarkan di dalam kuadran lain ya, 2, 3, atau 4. Itu. Ya. Ini kan kalau kuadran satu kan nilai P, nilai Q-nya kan positif semua. Tapi kalau kuadran 2 kan nilai P-nya negatif, nilai Q-nya positif. Nah, ada apa dengan itu? Nah, bisa jadi ada makna ekonomi di situ yang diperlukan untuk memahami gitu ya. Nah, kemudian ini kan garis ya. Garis fungsinya lurus gitu ya, fungsi garis, fungsi linier gitu ya. Nah, kalau di sini kan model linier, model tak linier. Oh, berarti kalau fungsi ini dibuat non linier memungkinkan nggak? Gitu ya. Jawabannya iya. Bisa saja fungsi permintaan penawaran itu bentuknya non linier. Non linier gampangnya gimana ya? Nggak lurus gitu aja melengkungnya ke atas atau ke bawah. Tapi bagaimana kaitannya fungsi nonlinier itu terhadap nanti konsep permintaan penawaran? Bisa jadi ada yang berbeda atau bagaimana? Nah, itu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita gali persepsinya gitu. Dan mudah-mudahan setelah kuliah ini selesai, Anda bisa memiliki pandangan yang baru ya, melihat bahwa matematika yang kita pelajari ya, itu ternyata memang bisa masuk di banyak hal gitu. Ya, mudah-mudahan menambah keyakinan dan ya tanda kutip kebanggaan bahwa yang kita pelajari itu sebetulnya banyak manfaatnya juga. Gitu ya. Oke, dari saya itu ya pertemuan awal kita hari ini. Selanjutnya nanti Hilman selama berapa? 1,5 jam ya di Zoom ini disesuaikan saja ya. Anda boleh koordinasi awal dengan teman-teman Anda. Dan peserta yang ada di sini kan tadi bisa jadi akan berkurang atau bertambah ya Hilman ya. Jadi Anda diskusi dengan yang peserta sini dulu. Nanti kalau batal tambah kapan tuh? Pekan depan ya, terakhir ya. Setelah batal tambah kan komposisi apa tuh? Komposisi orangnya mungkin bisa jadi berubah ya. Kita gunakan yang itu. Tapi sekarang paling nggak ini menjadi tugas awal untuk yang sudah komitmen mengambil di kuliah ini. Gitu ya. Anastasia kalau teman-temannya misalkan di apa diajak lagi masuk ke sini gitu ya silakan aja gitu ya untuk gabung. Jadi Anda nggak sendirian di prodi statistik gitu ya. Misal ya kalau mau tapi kalau enggak ya berarti Anda nanti sendirian di sini nggak apa-apa lah. Mahasiswa matematika baik-baik ya, teman ya, nggak galak-galak ya. Jadi tenang aja Anastasia ya. Mudah-mudahan betah nyaman ya di sini. Oke, saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima Oke.